Dan pemirsa dimanapun Anda berada, ayah dan bunda serta adik-adik yang duduk manis setia menyaksikan program Akademi Daya Cilik. Kita akan langsung saja menyaksikan penampilan peserta pertama di grup kedua ini ya. Peserta pertama kita dari SDIT Azura Pusat, tema tausiahnya tentang sifat malu hiasan diri. Wah, ini luar biasa sekali ya. Kalau begitu langsung saja kita saksikan penampilan dari Khailila Dewanta. Dalam Akademi Daya Cilik TVRI Riau. Kami, Majelis Guru dari SDIT Azura Pusat, mendukung sepenuhnya kepada Ananda Khailila Dewanta dalam Akademi Cilik di TVRI Riau Kepri. Allahu Akbar. Semangat Khaila, lanjutkan perjuanganmu. Warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'du. Yang Khaila hormati, Dewan Juri yang arif lagi bijaksana, bapak-bapak, ibu-ibu, serta pemirsa TVRI Riau Kepri dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini, Khaila akan menyampaikan tausiah yang berjudul Sifat Malu Hiasan Diri. Hadirin rahimakumullah. Salah satu ciri utama fitrah manusia adalah memiliki rasa malu dalam diri. Selain akal yang membedakan manusia dengan hewan adalah rasa malu. Hewan bisa sesuka hati melakukan apapun, dimanapun karena tidak memiliki rasa malu. Namun, jika rasa malu hilang, manusia cenderung berbuat seperti hewan, bahkan bisa lebih parah. Coba kita perhatikan betapa banyak kita lihat zaman sekarang berhijab tapi berjoget-joget di depan umum, upload ke medsos. Dari anak-anak hingga nenek-nenek, betul? Berdua-duaan, bermesra-mesraan dengan yang bukan muhrim, bahkan sampai melakukan hal yang tidak sepantasnya dilakukan di depan umum. Kenapa ini bisa terjadi? Karena hilangnya rasa malu dalam diri. Demi mencari subscriber, demi menjadi viral, rela buka aurat, umbarkan lekuk tubuh. Padahal Allah telah berfirman dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 179. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَلَقَدْ زَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا Ulaika kal an'ami bal hum adol, ulaika humul ghafilun. Dan sesungguhnya kami jadikan untuk isi neraka jahanam kebanyakan dari jin dan manusia. Mereka mempunyai hati, tetapi tidak dipergunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Dan mereka mempunyai mata, tetapi tidak dipergunakan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Dan mereka mempunyai telinga, tetapi tidak dipergunakan untuk mendengar ayat-ayat Allah. Mereka itu sebagai binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Na'udzubillahi min zalik. Selain itu, ada juga orang yang menanamkan rasa malu bukan pada tempatnya. Malu ke masjid, takut dibilang so alim. Malu baca Al-Quran, takut dibilang kampungan. Malu pakai jilbab, takut dibilang gak zaman. Bahkan sampai ada orang yang melakukan pembohongan publik di medsos karena merasa malu. Yang gendut di-edit jadi kurus, yang jelek di-edit jadi cantik, yang hitam di-edit jadi putih. Pas ketemu, waduh, jauh berbeda. Ternyata malu-maluin.
Betul apa betul? Pak, Bu, sifat malu akhlaknya para nabi, warisan para rasul, dan budayanya para ulama. Malu merupakan bagian dari iman. Sebagaimana hadis Rasulullah, al-haya'u minal iman. Malu bagian dari keimanan. Hadis riwayat Muslim. Semakin besar iman seseorang, maka akan semakin tinggi rasa malu dalam diri. Rasa malu adalah tameng, sekaligus benteng diri agar tidak melakukan maksiat. Orang yang selalu memelihara dan menjaga rasa malu akan selalu berhati-hati, baik dalam ucapan maupun perbuatan, selalu mempertimbangkan baik buruknya suatu dan berpikir sebelum bertindak. Oleh karena itu, yuk kita tanamkan dalam diri rasa malu. Hiasi diri dengan rasa malu. Semoga rasa malu yang kita miliki bisa menjadikan akhlak kita terpuji dan terhindar dari sifat tidak baik. Amin. Wallahu alam ihdina syiratal mustaqim. Pak Penghulu bersama juragan pergi ke kota naik kereta. Pentingnya malu dan rasa segan, karena itu bagian dari iman kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Khailila Dewanta. Ya, udah tampil sebagai penampil yang pertama pemirsa. Kela, gimana perasaannya? Tadi ada grogi nggak? Iya, Sedikit atau banyak? banyak. Banyak ya. Wajar ya, karena penampil pertama. Kalau sekarang tentunya udah hilang ya groginya ya? Iya. Alhamdulillah. Yuk kita dengarkan komentar. Kita pengen dengarkan komentar Ustadz Lukman dan Kak Suhadi ya. Berbagi seperti minggu yang lalu. Ustadz Lukman terlebih dahulu silakan. Baik, terima kasih Kak Rizal. Assalamualaikum Ustazah Kaila. Waalaikumsalam. Masya Allah, hari ini sebagai daiyah pembuka ADC ini luar biasa Kak Rizal ya. Saya dari awal mendengar tausiah Kaila ini ya membuat pendengaran saya tidak bisa beralih ke yang lain gitu. Ya, ini kita plus untuk Kaila terlebih dahulu. Baik Kaila, Ustaz lihat kamu punya potensi ya sebagai daiyah, saya lihat ya. Pertama dari segi suara kamu itu lumayan, kamu vokal orangnya, ya. Nah, ini juga perlu dilatih dan perlu ditingkatkan, ya. Kemudian Ustadz melihat kalau dari segi ketenangan berceramah itu sedikit agak kurang tenang, ya. Jadi kalau bisa agak rileks sedikit, sehingga lebih bagus lagi, ya. Oke. Sedikit saja catatan dari Ustadz, nanti Kak Suhadi yang lebih ini menyampaikan tentang performan. Ustadz hanya melihat dari segi dalil yang kamu pakai, kemudian sedikit isi konten yang sudah disampaikan Kaila. Pertama, judul kamu malu hiasan diri ya. Oke, sudah kamu sampaikan pengantar, saya rasa oke. Sampai ke terakhir juga oke. Artinya konten sudah menjawab judul tausiah kamu ya. Hanya saja Ustadz melihat ada beberapa kalimat yang mungkin kurang tepat digunakan. Contohnya, kamu tadi menggunakan kalimat muhrim. Masih ingat enggak kalimatnya? Muhrim Iya, ya. ketika kamu mencontohkan orang tidak malu lagi, umpamanya tadi foto-foto nggak pakai jilbab, terus berduaan tanpa muhrim kata kamu. Masih ingat nggak? Coba di kalimat itu. Masih ingat? Nah, coba, ulang. coba. Berdua-duaan, bermesra-mesraan dengan yang bukan muhrim, bahkan sampai melakukan hal yang tidak sepantasnya dilakukan di depan umum. Ini dia. Oke. Kalimat muhrim itu kan dari bahasa Arab ya. Jadi ada perbedaan Kak Rizal. Ada muhrim, ada mahram. Jadi harus tepat pemilihannya. Kalau muhrim? Kalau muhrim itu kaitannya dengan ibadah haji atau umroh. Kalau diartikan ke bahasa kita, orang yang sedang berihram. Oke. Sementara stressing yang Kaila sampaikan kan bukan itu. Kajian Kaila itu kita tidak boleh bermesraan atau berkhalwat dengan orang yang bukan ada hubungan nasab dengan kita. Maka istilah yang tepat itu adalah mahram. Mahram itu kaitannya tentang pernikahan. Orang yang tidak boleh kita nikahi. Ya? Berarti yang lebih tepatnya adalah bukan mahram. Iya, itu maksud saya. Bukan muhrim. Masih bisa nggak dibetulkan nggak Rizal?
Bisa dong. Nah, coba. Coba ganti ya, ganti. Jangan bukan muhrim tapi bukan mahram. Iya. Oke. Karena saya punya 2 komentar aja, jadi singkat insyaallah. Coba Ayo. diulang. Semangat, semangat Kayla, silakan. Berdua-duaan, bermesra-mesraan dengan yang bukan mahram, bahkan sampai melakukan hal yang tidak sepantasnya dilakukan di Oke, depan Luar umum. biasa, luar biasa, ya, Kayla. Ini banyak banget Ustadz ya, salah penyebutan, salah istilah Iya, ya. betul. Yang benarnya adalah bukan mahram. Iya benar. Oke. Kalau kaitannya tentang kajian tadi. Tapi kalau tentang haji, umroh itu muhrim, ya. Oke, itu satu catatan Ustadz yang paling krusial yang perlu saya sampaikan. Yang kedua, Ustadz melihatnya dalam pemilihan dalil kamu kurang betul sebetulnya, ya. Kamu kan berbicara tentang malu. Kenapa kamu sampaikan dalil walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins? Walaupun masuk dalilnya, mungkin kamu istimbat kamu itu mungkin orang tak malu ya, umpamanya mendengarkan hal yang tidak baik atau melihat hal yang tidak baik. Mungkin itu yang dia sampaikan, tapi masih banyak loh dalil yang jelas untuk mendukung ceramah kamu. Contohnya dalam surah Al-Baqarah, innallaha la yastahi ay yadriba masalan ma ba'udatan fama fawqaha. Ini anjuran untuk mengajak kita malu. Jadi pilih dalil yang lebih pas ya. Dukung dengan hadis. Hadisnya sangat banyak sekali. Contohnya inna mimma adrakan nasi min kalamin nubuwatil ula iza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Ajaran pertama Islam itu tentang malu kata Nabi. Kalau tak malu fasna' ma syi'ta. Allah cela kita, Allah takjiz kita. Buatlah apa yang kamu suka. Nak mau berjoget dengan orang yang bukan mahram kita, nak pakai jilbab. Ini Allah perintahkan, tapi bukan berarti perintah ini perintah yang sesungguhnya, tapi perintah yang untuk mentakjiz kita. Dah bosan Tuhan, itu bahasanya. Baik. Ya, nah, jadi pilih dalil saya sampaikan yang betul-betul sesuai dengan tajuk yang ingin Kayla sampaikan. Secara keseluruhan, Ustaz senang dengan ceramah Kayla, saya terkesima. InsyaAllah sukses untuk Kayla di masa hadapan. Amin ya rabbal alamin. Keren ceramahnya kata Ustaz Lukman. Makasih, Tapi harus ada yang diperbaiki ya. Dalilnya disesuaikan dan lain sebagainya. Sekarang Kak Suhadi menambahkan, silakan. Iya, terima kasih Kak Rizal. Assalamualaikum Kayla. Waalaikumsalam, Kak. Ya, Masya Allah, Alhamdulillah ya selesai. Eksekusinya baik, bagus. Nah, menyambung dari hal yang disampaikan Ustaz Lukman tadi terkait ketenangan. Nah, ini memang menjadi catatan untuk Kayla ke depannya. Ketenangan karena ini berefek ke tempo. Nah, itu sangat terlihat sekali tadi, tempo dan lagi ke intonasi. Nah, jadi intonasinya tidak jadi kurang berdinamika. Nah, itu dia ya, karena memang kuncinya harus tenang dulu kita. Kalau tadi kesannya bagaimana Kak Suhadi? Agak cepat Kak Rizal, temponya cepat. Ini berpengaruh dengan durasi ceramahnya nggak? Pengaruh. Tadi berapa menit kira-kira? 5 menit 8 detik. Oke. Lewat Ya, dong. lewat. harusnya. Iya. Kalau dia lebih lambat lagi, lebih lewat lagi. panjang lagi berarti kan. Nah, artinya memang mensiasatinya memang di konten. Ya, di konten. Ya itu Kayla ya. Itu intonasi, tempo, ketenangan harus dijaga. Ya, ekspresi bagus, hanya saja karena mungkin barangkali karena penampilan perdana ya. Jadi ini memang harus lebih prepare lagi, harus lebih latihan lagi. Interaksinya ada, kakak senang. Satu lagi catatan Kayla, ini boleh nanti ke depannya perlu diperhatikan lagi, itu fokus. Konsentrasi, karena tadi ada ragu nggak menyampaikan, ada yang rasanya agak lupa nih atau tapi lanjut gitu, ada nggak? Nggak ada ya. Enggak. Tapi tadi ada di bagian awal kakak melihat itu agak terdiam sebentar, tapi kembalinya cepat. Baik. Nah itu dia ya. Jadi udah keseluruhan udah oke. Tinggal lagi bagaimana nanti Kayla explore lagi kemampuannya dan sukses selalu untuk Kayla. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Kak Suhadi. Iya Kak Riza. Waduh, ini memang karena peserta kita banyak ya. Ya. Jadi okay. komentarnya dikit-dikit gitu ya. Oke Kayla, banyak yang positif masukan dari Dewan Juri kita. Namun Kayla harus tetap belajar memperbaiki diri. Semoga bisa masuk ke babak berikutnya ya. Oke, kalau begitu kita berikan tepuk tangan untuk Khailila Dewanta. Boleh Kayla gabung lagi dengan teman-teman di belakang. Silakan. Ya.